Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Nggak berasa nih, udah 1 minggu aja gue pakai Tecno Camon 19 Pro. Handphone yang unik banget, punya desain yang cakep dan juga performanya nggak kalah bagus juga. Ya udah, di video kali ini bakal gue ceritain pengalaman gue pakai Tecno Camon 19 Pro. So stay tune, karena gue yakin lo pasti pengen tahu juga ada apa aja di handphone yang unik yang satu ini. Karena Tecno Camon 19 Pro hadir dengan mengandalkan kemampuan kameranya, gue mau cerita mulai dari kameranya. Sesuai dengan namanya yaitu Camon atau yang bisa kita baca juga Cam On, Tecno Camon 19 Pro punya setup triple kamera di bagian belakangnya. Dengan lensa utama punya resolusi 64 megapiksel dengan sensor warna RGBW 1G5P Ultra Night Camera. Lensa utama tersebut punya bukaan f1.6 dengan dukungan OIS, PDAF dan juga laser autofocus. Untuk lensa telefotonya, Tecno Camon 19 Pro punya resolusi 50 megapiksel dengan bukaan f2.0 dan mampu menghasilkan zoom optikal sebanyak 2 kali. Untuk lensa yang ketiga merupakan lensa depth sensor yang punya resolusi 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. Sedangkan untuk kamera depannya, Tecno Camon 19 Pro punya setup single kamera aja dengan resolusi ada di 32 megapiksel dengan bukaan f.2. Baik kamera belakang dan kamera depannya bisa ambil video dengan resolusi tertinggi ada di 2K 30 fps dan juga 1080p 30 fps. Sebenarnya untuk bagian kamera ini banyak banget yang bisa dibahas karena emang fitur kamera dari Tecno Camon 19 Pro ini banyak banget. Tapi bakal gue bahas di video terpisah aja biar video ini nggak kepanjangan. Sekarang gue mau kasih lihat hasil foto dan video yang berhasil gue ambil dari Tecno Camon 19 Pro ini. Oke teman-teman, ini adalah sampel pengambilan video untuk kamera belakangnya dari si Tecno Camon 19 Pro nya. Ini dengan kondisi pencahayaan ya cuma diterangin lampu teras gini aja ya. Dan ini kalau misalkan gue arahin ke tempat yang emang bener-bener low light ya, untuk awannya itu dia berusaha pengen nampilin sih untuk gambarnya, bener-bener apa ya, kayak struggle banget gitu loh ini si kameranya buat nampilin gambar gitu. Tapi ya cukup kelihatan gitu loh teman-teman. Untuk mau lihat hasilnya ada gambarnya ya memang kelihatan. Dan kalau misalkan untuk yang pencahayaannya cuma dari lampu seperti ini ya sebenarnya hasilnya juga nggak jelek-jelek banget. Bahkan gue bilang bisa dibilang bagus dengan kondisi pencahayaan yang extreme low light seperti ini gitu. Ya masih terlihat dengan cukup oke. Ya kan kalau misalkan rata-rata pencahayaan rumahan gitu ya memang seperti ini. Kalau misalkan emang yang gelap banget kayak gitu, mau handphone sekelas apapun juga ya pasti bakal kewalahan gitu ya untuk nangkap gambarnya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan. Untuk videonya direkam di resolusi 1080 30 fps dengan kondisi pencahayaan cuman dari lampu teras aja ya. Nah ini kalau misalkan gue backlightin ke belakang seperti ini ya hasilnya jadi seperti yang bisa lo lihat di layar ya. Cuman kalau misalkan memang masih ada cahaya dari lampu-lampu teras kayak gini ya, misalkan seandainya lo mau pakai handphone ini untuk nonton konser, menurut gue sih masih cukup kelihatan ya. Karena kan kalau misalkan konser kayak gitu biasanya kan pencahayaannya cukup oke, walaupun nggak yang terang banget tapi masih ada cahaya dan masih bisa terlihat dengan cukup baik menurut gue untuk kamera depan maupun juga kamera belakangnya dari si Tecno Camon 19 Pro yang satu ini. Selain dari kameranya, nilai jual utama dari Tecno Camon 19 Pro adalah desainnya. Pas gue ikut acara launchingnya Tecno Camon 19 Pro kemarin, emang dari pihak Tecno menyebut bahwa handphone ini cocok banget buat anak muda yang selalu aktif dan gak gampang puas dengan apa yang mereka punya. Mirip sama tagline-nya Tecno yaitu Stop at Nothing. Kebetulan yang gue pegang saat ini adalah Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition yang punya desain unik kayak gini.
Sekilas kalau lo lihat desainnya ini biasa aja dengan finishing warna putih yang dikasih garis-garis mengotak di bagian backdoornya. Tapi itu kalau lo lihat handphonenya di dalam ruangan. Coba deh lo ajak keluar handphonenya dan biarkan backdoornya ini terkena sinar matahari langsung. Finishing yang warna putih itu bakal berubah jadi perpaduan warna yang keren banget. Gue suka sama desain keseluruhan Tecno Camon 19 Pro karena udah mengadopsi desain handphone kekinian dengan frame yang mengotak dan juga backdoor dan layarnya yang rata. Apalagi dengan finishing yang dibuat doff kayak gini, selain enak dipegangnya, finishing kayak gini juga nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Ada yang unik di bagian layar Tecno Camon 19 Pro ini. Sekilas pas lo lihat layarnya mungkin lo bakal bilang ini biasa aja. Tapi coba deh lo perhatiin bagian bezel kanan kiri dan juga atasnya. Bezelnya itu tipis banget dan Tecno Camon 19 Pro ini punya bezel paling tipis di antara handphone middle end lainnya, yaitu cuma 0,98 mm aja. Emang untuk bezel bagian bawahnya itu agak sedikit lebih tebal, tapi menurut gue masih proporsional dilihatnya. Tecno Camon 19 Pro punya layar dengan luas 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz. Layarnya ini punya resolusi Full HD Plus dengan high color gamut display. Meskipun panel yang digunakan masih IPS, tapi warna yang dihasilkan di layar Tecno Camon 19 Pro ini enak banget dan juga luas banget. Justru dengan panel IPS yang digunakan, gambar yang dihasilkan berasa natural dan gak bikin silau mata juga. Habis ngomongin layarnya, sekarang gue mau ceritain tentang performanya. Berdasarkan spesifikasi yang gue baca, Tecno Camon 19 Pro ini punya spesifikasi yang lumayan kenceng untuk kita pakai sehari-hari. Prosesor yang digunakan di handphone ini adalah MediaTek Helio G96 dengan clock speed maksimal ada di 2,05 GHz dengan konfigurasi 2x2 0,5 GHz Cortex A76 dan 6x2 GHz Cortex A55 serta GPU yang digunakan adalah Mali G57 MP2. Dengan chipset tersebut, skor Antutu yang berhasil didapatkan oleh Tecno Camon 19 Pro ini adalah 350 ribuan poin. Menurut gue, dengan skor Antutu tersebut udah enak dipakai buat harian, buat mendukung aktivitas sehari-hari. Skor Antutu tersebut bisa didapat dengan bantuan RAM dengan kapasitas 8GB dan juga internal storage 128GB. Untuk RAM-nya ini bisa lo expand juga ya sampai maksimal ada di 5GB. Untuk performa main gamenya menurut gue ini standar aja ya, nggak bisa dibilang ngebut banget tapi juga masih enak diajak main gamenya. Game pertama yang gue mainin di handphone ini adalah Asphalt 9. Game ini berjalan lancar meskipun belum kebuka settingan 60 fps-nya. Sesekali gue nemuin frame drop tapi masih nyaman dimaininnya. Game selanjutnya yang gue mainin di handphone ini adalah Mobile Legends. Untuk settingan grafis default yang dikasih itu ada di grafis high dengan settingan frame rate-nya medium. Tapi yang kerennya adalah untuk frame rate-nya bisa kita setting sampai ultra dan gamenya masih berjalan dengan cukup baik. Kendala yang gue temuin pas main game ini tuh layarnya berasa agak kurang responsif ya, sentuhannya kayak delay. Tapi masih tetap enak dimainin gamenya. Game berikutnya yang gue mainin di handphone ini adalah PUBG Mobile. Di game PUBG Mobile ini grafis yang dikasih ada di HD High dengan settingan mentok ada di Smooth Ultra. Berjalan dengan lancar juga dan untuk gyronya juga berjalan dengan cukup baik meskipun ada sedikit patah-patah. Nah, game terakhir yang gue mainin di handphone ini adalah Genshin Impact. Untuk game berat yang satu ini settingan yang dikasih itu ada di low aja. Bisa dimainin tapi grafisnya kurang bagus dan masih kelihatan frame drop dan frame dropnya ini cukup sering munculnya. Nah, selama gue main game di handphone ini dengan durasi 10-30 menit gue nggak nemuin adanya peningkatan suhu yang signifikan ya. Handphonenya berasa adem aja dan gue tetap nyaman meskipun mainnya nggak pakai casing. Beralih ke sektor baterai, Tecno Camon 19 Pro dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengecasan sampai dengan 33 watt. Untuk kemampuan baterainya sendiri menurut gue tergolong biasa aja ya. Untuk penggunaan sehari-hari masih cukup banget dan gue nggak perlu ngecas di tengah hari. Gue pakai seharian masih aman banget dan malam itu bisa sisa antara 15-20% dengan penggunaan gue yang lebih sering nonton YouTube dan juga mantau dagangan aja. Untuk kemampuan pengecasannya juga tergolong biasa aja ya, nggak cepet-cepet banget tapi nggak lambat juga. Dari 5-95% butuh waktu pengecasan kurang lebih 1 jaman aja. Oh ya, selama penggunaan harian gue ini, gue pakai koneksi wifi ya, bukan pakai jaringan seluler.
Ngomong-ngomong soal jaringan, banyak banget yang nanya ke gue di Tecnopovan Neo 2 jaringan seluler di handphone tersebut suka ngalamin gangguan. Nah, selama kurang lebih 1 minggu gue pakai handphone ini, emang ternyata untuk tangkapan sinyal wifi-nya itu agak kurang bagus ya. Tapi nggak sampai ganggu juga pas kita pakai buat streaming. Kayak misalnya di tempat yang sama handphone gue yang lain bisa nangkep sinyal wifi itu full, sedangkan untuk di Tecno Camon 19 Pro itu bisa kurang 1-2 bar. Gua sih kurang tahu ya hal ini penyebabnya apa. Apa mungkin modul wifi-nya yang kurang bagus atau emang antena dari handphone ini yang nggak sekuat handphone lain. Cuma balik lagi, ini nggak sampai ganggu penggunaan harian gue. Kesimpulan gue untuk handphone yang satu ini dengan harga Rp3.799.000 menurut gue wajar dan masuk akal dengan berbagai macam hal yang ditawarkan terutama untuk desainnya yang unik. Dan buat lo yang pengen dapetin Tecno Camon 19 Pro dengan harga yang lebih murah, bisa ambil yang warna biru dan juga warna hitamnya yang dibanderol di Rp3.599.000. Dan kalau pengen punya yang special edition, bisa beli dengan harga Rp4.099.000 yang udah dapetin tambahan garansi dan juga perlindungan layar. Dan juga TWS Special Edition dari Tecno. Pada akhirnya Tecno pengen mengajak kita untuk mengenal produk dan juga brand mereka yang sudah hadir dari tahun 2006 dan juga mengajak kita untuk selalu berinovasi dengan slogannya mereka Stop at Nothing dan menjadi lebih baik karena you look so good tonight. Gimana menurut lo Tecno Camon 19 Pro? Keren kan? Ya udah, mungkin segitu aja dulu cerita gue tentang Camon 19 Pro yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.